Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, oke. Se Kita masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya. Minggu lalu kita sudah masuk ke persamaan reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke penyetaraan persamaan reaksi ya. Saya harapkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu itu semuanya bisa dipahami. Jadi kita lanjutkan hari ini tidak ada yang kurang jelas ya. Karena kalau misalnya yang kemarin-kemarin saja belum paham, susah kita nanti untuk melanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Oke, jadi saya anggap apa yang sudah kita pelajari minggu lalu semuanya sudah paham. Oke ya. Nah, eh penyetaraan persamaan reaksi. Jadi banyak reaksi yang dapat disetarakan dengan jalan mencoba atau berdebak. Tapi sebagai permulaan dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kalau yang sudah mahir tinggal dilihat kanan lihat kiri itu sudah tahu bagaimana cara menyetarakan reaksinya. Ya, ini dasar. Jadi saya harap kalian paham karena ini nanti akan seterusnya dipergunakan. Misalnya nanti untuk di kelas 11 nanti untuk kesetimbangan kimia misalnya itu kan sangat penting untuk penyetaraan reaksi ya. Kemudian nanti apalagi entalpi itu juga membutuhkan penyetaraan reaksi. Jadi hampir semuanya. Jadi dasarnya kita dulu harus paham bagaimana caranya menyetarakan reaksi ya. Nah, ada langkah-langkah di sini yang diajukan atau yang disarankan agar kalian paham dalam melakukan penyetaraan reaksinya. Nah, yang pertama, pilihlah satu rumus kimia yang paling rumit, tetapkan koefisiennya sama dengan satu. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi yang kompleks, maksudnya yang kompleks atau yang rumit, maksudnya rumit di sini yang banyak sih unsurnya tuh banyak, ya. Contohnya misalnya H2SO4, ya kan ada HSO dibandingkan dengan H2O hanya 2, berarti pilihlah yang H2SO4 itu misalnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, zat-zat yang lain tetapkan koefisien sementaranya dengan huruf. Huruf A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi angka satu tadi atau koefisiennya satu. Koefisien itu angka yang di depan senyawa ya. Kemudian setarakan unsur lainnya. Biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling akhir. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, sebelum masuk ke situ ada beberapa hal, ada satu hal yang ingin saya harap kalian bisa memahaminya. Coba, ini saya kasih simbol, ya. Di sini saya buat A, di sini saya buat B. Saya ulangi ya pertemuan kita yang kemarin. Ada di sini kemarin saya buatkan pertemuan. Nah, X ini adalah simbol senyawa. Alah, cantik kali tulisannya. Susah saya menulis di laptop begini. Nah, ya. Kemudian A ini angka, tapi dia angka yang namanya adalah koefisien. Koefisien. Aduh, bagus sekali tulisannya ya. Nah, kemudian ada angka yang di sebelah bawah, kanan bawah ya. Ini disebut dengan indeks. Saya harap ini bisa kalian pahami ya, karena bahkan kakak kelas kalian saja salah-salah untuk di sini. Jadi saya agak sedikit
eh, dibilang kecewa ya tidak juga, mungkin karena memang belum dipelajari ya. Nah, sedangkan angka yang di atas yang ada tanda positif dan negatifnya itu disebut dengan muatan. Ini dasar sekali ini sebenarnya, tapi tetap juga ada yang masih belum paham di sini. X ini simbolnya CH4, CH3, COOH, H2O, CO2, H2 dan lain-lain sebagainya. Sedangkan A ini angka 1, 2 dan seterusnya. Itu disebut dengan koefisien. Jadi kalau ada angka yang di depannya, di depan simbol senyawa ini, maka itu disebut dengan koefisien. Dan kalau ada angka yang di bawah, kanan bawah, itu disebut dengan indeks. Dan kalau ada angka yang di kanan atas dengan tanda positif dan negatif, itu disebut dengan muatan. Jadi kalian pun jangan salah dalam penulisan angkanya. Kalau memang ada angka yang di depan, angka yang di depan ini besarnya itu sama dengan simbol. Ya, jangan salah, itu disebut dengan koefisien. Angka koefisien itu cara penulisannya besarnya sama dengan simbol senyawanya. Nah, kalau dia indeks, angka yang di sebelah kanan bawah ini angkanya lebih kecil, letaknya di kanan bawah. Contohnya ini, CH4 nih. Nih, CH4. Angka 4 ini indeks. Jadi jangan pula dibuat nanti seperti ini, karena ada itu saya lihat dalam penulisannya itu dia begini. Ini dia salah besar ini. Dia sudah bukan indeks lagi, ya. Kemudian kalau ada angka yang di atas kanan atas dengan tanda positif dan negatif itu disebut dengan muatan. Contoh O2 negatif. Nah, itu pun harus juga jelas letaknya di kanan atas. Jadi ada tiga dia. Ada angka yang di depan itu disebut dengan koefisien, kanan bawah disebut dengan indeks, dan kanan atas disebut dengan muatan. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Ya, jangan salah lagi nanti. Jadi kita susah dalam mengerjakan yang selanjutnya. Ya, sudah jelas ya untuk angka-angkanya ini ya. Nah, berarti kalau misalnya di sini yang nomor satu tadi nih, pilihlah satu rumus kimia yang paling rumit, tetapkan koefisiennya sama dengan satu. Jelas nggak kalimatnya? Berarti buatlah angka satu di depan rumus kimia sebagai koefisien. Jadi koefisiennya itu angkanya satu, letakkan di depan yang paling rumit kan gitu. Ya. Nah, berarti kita menambahkan angka di depannya ini. Yang kita tambahkan adalah koefisiennya. Nah, oke baik. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh 32. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara gas metana CH4 dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi soalnya itu ya seperti ini. Jadi soal dan kalian disuruh membuat reaksinya. Kira-kira bisa ya? Oke, baik. Ini kebetulan yang gas metan sudah diketahui, yaitu CH4. Kita anggap yang tulisan jawab di ke bawah ini belum ada nih. Kita masih disuguhi soal yang seperti ini. Dan kita disuruh membuat reaksi kimianya tapi yang sudah setara gitu. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, jadi pertama sekali kan katanya setarakan persamaan reaksi yang direaksikan antara gas metana, ya. Karena kebetulan di sini sudah diketahui metana itu adalah CH4, ya sudah gampang kita. Tinggal buat CH4, ya kan? Tulislah langkah pertama, tuliskan rumus kimianya, cepatlah CH4. Kondisinya gas ditambah dengan gas oksigen. Jadi CH4 direaksikan dengan gas oksigen. Oksigen itu bagaimana? O2 itu diingat, bukan O saja dan bukan O3. Kalau O3 itu ozon. Kalau O doang, nah itu atom. Dia tidak bisa berdiri, oksigen tidak bisa berdiri sendiri. Minimal dia uh, harus berikatan dengan sesama dia. Ya, jadilah dia O dengan O, maka O2. Jadi gas oksigen itu adalah O2, bukan O saja atau O3 dan seterusnya. Nah, jadi yang di sebelah kiri anak panah ada dua senyawanya, CH4 ditambah O2. Kemudian kalimatnya di sini membentuk
membentuk gas katanya. Berarti membentuk ini diartikan dengan anak panah, menghasilkan, ya. Berarti kita tulislah CH4 ditambah O2 menghasilkan, kayak gitu, atau membentuk. Gas karbon dioksida. Kita kemarin sudah bahas bagaimana tata nama senyawa Turner, bagaimana tata nama senyawa yang lain. Berarti kalau dikatakan gas karbon dioksida sudah tahu karbon C di 2, siapa yang 2 oksidanya. Berarti CO2, CO2, ya. Ditambah dengan uap air, air H2O. Karena dia dikatakan uap, berarti dia murni, maka di sini L. Tapi kalau dikatakan larutan tadi, maka tandanya AQ. AQ kan itu larutan. G itu tandanya gas, S itu solid atau padatan. Jadi ada 4 kan, kemarin sudah kita bahas, diulangi lagi ya. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu ini reaksi kimianya, ya, senyawanya masing-masing. Jadi CH4 ditambah O2 ditambah CO2, menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, sekarang langkah selanjutnya penyetaraannya. Sesuai dengan 4 langkah ini. Yang pertama, tetapkan koefisien CH4 sama dengan 1. Kan tadi disebutkan, pilihlah senyawa yang paling rumit, maka tetapkanlah dia koefisiennya menjadi sama dengan 1, kan gitu. Di antara ini yang paling rumit itu kan, maksudnya rumit di sini yang paling banyak ya, atau terserah sih. Tapi kalau saya mengajarinya, perhatikan yang paling banyak unsurnya pertama, kemudian yang paling banyak jumlah atomnya. Nah, ini kan yang CH4 unsurnya ada 2, ada C dan H. Ini 1, ini 2, C dan O. Ini juga 2, H dan O. Berarti ada yang 2 itu ada yang 3 unsurnya. Nah, sekarang jumlah atomnya. C-nya 1, H-nya 4, ini 5. Di sini C-nya 1, O-nya 2, 3. Di sini H-nya 2, O-nya 1, 3 juga. Berarti yang paling banyak siapa? CH4. Itulah yang dikatakan dengan rumit tadi itu, ya. Nah, berarti di CH4 ini letakkanlah koefisien 1. Ini dia. Kemudian yang lainnya kita berikan huruf, ya kan? Kan gitu tadi kan, langkah ya. Berarti O2 kita buat A, ini B, ini C. Mau dibalik juga nggak masalah. Yang penting harus jelas. Tapi lebih bagus berurutan biar kita nanti gampang untuk mencarinya. Jadi koefisien O2 ini kita simbolkan A dulu. Nanti kita ganti nih. Koefisien CO2 kita simbolkan B, dan koefisien H2O kita simbolkan C. Kemudian setarakanlah jumlah atom C dan H terlebih dahulu. O-nya belakangan saja, ya. Nah, yang C dulu. Jumlah atom di ruas kiri C sama dengan 1. Ruas kiri anak panah ya. Nih, sama dengan nih C-nya 1. Jumlah atom di ruas kanan C 1 dikali B, jadi B. Ya. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti B sama dengan 1, ya kan? Tadi sebelah kiri 1, sebelah kanan B, berarti B sama dengan 1, kan gitu. Selanjutnya yang H. Nah, H di sebelah kiri itu 4. 4 dikali 1. Kalikan dengan koefisiennya ya. Indeksnya dikalikan dengan koefisiennya. Ini indeks H4 kalikan 1 berarti 4. Sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan ada 2, tapi 2 dikali dengan C. Koefisiennya sama si C. Berarti 2C di sebelah kanan. Nah, berarti dicari 4 sama dengan 2C. Berarti C sama dengan 2. Nih 4 sama dengan 2C, berarti C sama dengan 2. Nah, berarti kan kita sudah dapat C-nya berapa, B-nya berapa. Ya, kita masukkan. Ya, C-nya berapa, B-nya berapa. Tadi B-nya 1, masukkan 1. C-nya 2, masukkan 2. Sekarang tinggal kita cari yang A. Ya, kalaupun mau kita ikuti dulu ini ya. Bagaimana nanti akan saya kasih tahu yang lainnya.
Oh, sama kok rupanya. Nah, sekarang kita mencari jumlah yang O. O yang di sebelah kiri, O yang di sebelah kiri 2 dikali A, berarti 2A. O yang di sebelah kanan ada 2 nih, dijumlahkan nanti. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Sebelah kiri 2A, di sebelah kanan 4. Nah, maksud saya tadi, kalau ini sekaligus maksudnya, ya, ini kan dipisah ya kan, O nya belakangan dicari. Iya, sebelumnya dicari dulu B sama C, dimasukkan dulu angkanya, baru cari O nya, boleh. Kalau saya kadang mengajarinya cari aja semuanya, ya. Contohnya tadi nih, yang B sama C udah dapat kan. Nah, sekarang kan C sama H nya udah nih. Sekarang O nya. Nah, O di sebelah kiri kan 2A, tulislah 2A. Di sebelah kanan nanti kan 2B ditambah C, kan gitu ya, 1C. Jadi kan begini tuh, 2A sama dengan 2B ditambah 1C atau C. Ya udah, nanti kan tinggal 5, kan yang di atasnya udah dapat B sama C-nya. Itu maksud saya tadi. B-nya udah dapat. Masukkan 2 dikali 1. Kemudian C-nya juga sudah dapat 2. Ya udah, 2 kali 1 2 tambah 2 jadi 4. Nah, berarti A-nya sama dengan 4 dibagi 2, 4 bagi 2. Jadi sama aja, sama dengan 2. Sebentar, sama saja. Ini nih, cuman kan perbedaannya saya langsung sekaligus. Kalau ini cari dulu yang duanya, masukkan angkanya di koefisien, baru cari O-nya. Sama aja sebenarnya kan. 2 tambah 2 4, berarti 2A sama dengan 4, A sama dengan 2. Ya udah, tinggal diberikanlah koefisiennya di depannya masing-masing. Tadi ini angka 1, di sini 2, A-nya jadi 2, B-nya jadi 1, dan C-nya jadi 2. Nah, catatan untuk selanjutnya, koefisien 1 tidak perlu ditulis. Ya, jadi angka 1 itu dianggap memang sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. Contohnya ini aja, CO2, seharusnya kan ini C1O2 kan gitu, tapi angka 1 tidak perlu ditulis karena C saja sudah mewakili angka 1. Ya, begitu ya. Nah, berarti hasil reaksi setaranya adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Itulah reaksi setaranya. Udah jelas kira-kira ya? Oke, kalau belum jelas, kita cari lagi contoh selanjutnya. Coba perhatikan lagi. Tuliskan dan setarakan persama reaksi antara logam aluminium. Nah, logam. Kalau logam dia bisa berdiri sendiri. Aluminium Al. Maka tulislah Al di sini. Logam katanya, berarti padatan S. Keadaan unsurnya. Kemudian aluminium dengan larutan asam klorida. Nah, asam klorida, H asam itu H, klorida Cl, berarti HCl. Ingat ya, yang minggu lalu pertemuan kita tata nama senyawa asam basa. Nah, makanya di HCl lah tulisannya, di dengan HCl. Membentuk larutan aluminium klorida AlCl3. Aluminium kan kation, Cl anion. Kationnya di golongan 3A berarti 3 positif. Cl golongan 7A berarti negatif, maka disilangkanlah AlCl3. Nah, ingat ya. Dan gas hidrogen. Kalau gas dia biner, jadi H2. Nah, jadi reaksinya itu senyawa-senyawa itu begini. Al ditambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2. Ini pun kita kan belum diketahui. Kita masih disuguhi dengan kalimat seperti ini. Kita disuruh membuat senyawanya, kemudian kita setarakan. Jadi saya harap pelajaran kita minggu lalu jangan dilupakan. Ya, memang harus mahir dulu kalian bagaimana tata nama senyawa kimia, kemudian kita masuk ke persamaan reaksi kan gitu. Nah, sekarang kita sudah
melihat. Nah, sudah kita buatlah berdasarkan soalnya ada AL ditambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2 kan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan seperti tadi. Tetapkanlah koefisien sama dengan satu pada senyawa yang rumit. Nah, di sini Al satu sendiri ya kan. Di sini HC berarti ada dua, ada H ada Cl. Di sini juga ada dua, ada Al ada Cl. Sini sendiri. Berarti yang ada dua itu AlCl sama HCl. Sekarang tengok jumlah atomnya yang paling banyak. Al1 Cl3. Berarti ada 4. Nah, maka kita taruhlah angka satunya di depan AlCl3 sebagai koefisien. Yang lainnya kita berikan huruf A, B, C. Kayak gitu ya. A, B, dan C. Nah, setelah itu kita setarakanlah jumlah Al dan Cl-nya terlebih dahulu. Kenapa harus Al dengan Cl-nya dulu? Kok nggak hanya? Karena yang ada angka 1 di depannya itu adalah Al dan Cl. Kalau tadi kita buat angka 1 di sini, berarti yang kita cari atau yang kita setarakan itu adalah hanya dengan Cl-nya juga di sebelah kanan. Itu juga catatan harus dipahami. Karena angka satunya di sini, berarti yang kita cari adalah Al dan juga Cl. Terlebih dahulu, gitu. Baru nanti cari yang lainnya. Nah, di sebelah kiri di jumlah atom di ruas kiri Al-nya ada berapa? Ada 1 dikali A. Maka Al-nya sama dengan A. Di sebelah kanan Al-nya 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti jelas A sama dengan 1. Kemudian Cl di sebelah kiri 1 dikali B sama dengan B. Cl di sebelah kiri B. Cl di sebelah kanan 3 dikali 1 3. Ya. Berarti B-nya sama dengan 3. Ya udah, sekarang seperti tadi tuliskan dulu 1 dan 3. B-nya 3, A-nya 1, kemudian AlCl3 nya 1. Tinggallah kita cari si C, yaitu H2. Di sebelah kiri H-nya berapa? 3. Di sebelah kanan H-nya berapa? H-nya adalah 2C. Nah, berarti 3 sama dengan 2C. Nah, jadi C sama dengan 1,5. Masukkanlah angka 1,5-nya. Nah, jadi dapatlah dia 1, 3, 1, 1,5. Nah, catatan lagi. Iya, banyak catatannya ini. Karena koefisien tidak boleh pecahan. Nah, berarti nggak boleh 1,5 nih. Kecuali nanti untuk entalpi ya, karena ada aturan mainnya itu nanti waktu kelas 11. Untuk membulatkan pecahan, maka semua koefisien harus dikalikan 2. Supaya ini tidak lagi 1,5, maka kalikanlah dia 2. 1,5 kali 2 sudah bulat kan, jadi 3, maka kalikanlah. Tapi harus semua dikalikan, nggak boleh sendiri. Ya, semua kalikan 2. Jadi ini 1 kali 2 2, 3 kali 2 6, 1 kali 2 2, 1,5 kali 2 3. Ingat ya, tidak boleh dia pecahan, maka harus dibulatkan dia, kalikan dengan 2. Semuanya, bukan sendiri. Maka didapatlah hasilnya menjadi 2Al ditambah 6HCl menghasilkan 2AlCl3 ditambah H2. Jelas ya sampai di sini. Nah, oh ya, sebelumnya ini kenapa dalam kurungnya ada S, ada AQ, ada G ya? Berdasarkan soalnya. Logam aluminium, logam berarti padatan, S solid. Larutan, larutan tuh aquos. Larutan lagi di sini aluminium aquos. Gas ya G. Jadi jelas ya kenapa ada SAQ, AQG. Jadi baca soalnya bagus-bagus. Oke, dapatlah hasilnya seperti itu. Kira-kira untuk yang contoh soal yang kedua ini bisa dipahami saya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Contoh soal selanjutnya, biar lebih pintar kalian.
Ini kita disuguhi soal. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara besi 3 oksida. Besi 3 oksida katanya. Ayo kayak mana nih? Kalau ini karena kebetulan sudah ada di sini. Jadi besi 3 oksida bagaimana? Besi 3 berarti besinya 3 positif, oksidanya O2 negatif, kali silang lah. Jadi Fe2O3 ya. Solid ya, karena sini nggak diketahui apakah larutan atau gas. Dengan larutan, larutan berarti aqueous. Asam sulfat H2SO4 berdasarkan tata nama yang kemarin kita pelajari. Menghasilkan larutan ya, aqueous berarti besi 3 sulfat. Ayo, jangan lupa. Kita sudah mempelajarinya minggu lalu. Besi 3 sulfat kali silang. Muatannya Fe3 positif dengan SO4 2 negatif. Berarti angka 2 SO4-nya letakkan jadi milik si indeks Fe. Begitu juga dengan muatan Fe3 positif. Jadi angka 3-nya jadi milik indeks SO4. Dan air H2O. Nah, kita sudah tahulah reaksi kimianya bagaimana. Sekarang kita setarakan. Kalau ini makin rumit ya. Makin rumit nih. Nah, tengok mana yang paling kompleks atau mana yang paling rumit senyawanya. Ini pasti kan udah banyak unsurnya, banyak juga atomnya. Maka berikanlah angka 1 di sini. Yang lainnya kita buat A, B, dan C. Ya. Setarakanlah unsur Fe dan S. O-nya belakangan saja. Ya, seperti catatan di awal. Nah, Fe yang di sebelah kiri anak panah 2 dikali A 2A. Fe yang di sebelah kanan 2 dikali 1 2. Berarti dapatlah A-nya 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya, 2A sama dengan 2, berarti A sama dengan 1. Kemudian S. S di sebelah kiri mana nih? Nih. 1 indeksnya, berarti kalikan B. Yang di sebelah kanan ini 1 dikalikan 3 dulu kan dalam kurung dia, baru kalikan 1 lagi ke depan, berarti 3. S di sebelah kanan 3, maka didapatlah B nya sama dengan 3. Udah, sekarang masukkanlah ke ganti tukar A dengan B nya jadi 1 dan 3 tukar. Dapatlah 1 di sini, 3 di sini. Sekarang yang terakhir adalah setarakan jumlah atom H. O-nya belakangan aja kan gitu. Sebelah kiri H-nya mana nih? Nih 2 dikali 3 6. Ya. Kemudian H di sebelah kanan 2 dikali C 2C. Berarti 6 sama dengan 2C. C sama dengan 6 bagi 2. Jadi C sama dengan 3. Udah dapat. Tukarlah C sama dengan 3. Nah, didapatlah ini koefisien masing-masing 1, 3, 1, 3. Nah, karena sudah semuanya senyawa sudah mempunyai koefisien, maka jumlah atom O-nya juga sudah setara. Nggak perlu lagi dicari. Ya kan udah ada koefisiennya masing-masing. 1, 3, 1, 3 kan gitu. Satunya hilangkanlah nanti. Jadi 3 dengan 3. Nah, tapi kalau belum puas lah misalnya, boleh cari juga sendiri O-nya. Nah, sebelah kiri anak panah 3 di sini. Di sini 4 kali 3 12. Berarti 12 tambah 3 15. Sebelah kanan anak panah. Ini 4 kalikan 3 dulu, 12 baru kalikan dengan ke depan 1. 12 tambah dengan sini O-nya 1 kali 3 3 tambah 3 15. Berarti sebelah kiri O-nya 15, sebelah kanan O-nya 15. Itu hanya sebagai pembuktian saja. Karena kan sudah berakhir mencarinya. A, B, dan C sudah dapat. Ya, tapi kalau memang ingin membuktikan benar nggak O-nya sama sebelah kiri dan sebelah kanan, boleh silahkan dicari. Nah, jelas ya? Gampang kan? Yang paling penting ikuti aturan mainnya. Berikan dulu angka 1 di senyawa yang paling kompleks atau paling rumit, kemudian berikan huruf A, B, C dan seterusnya,
kemudian setarakan dulu O-nya belakangan, ya. Yang terakhir, yang terakhir. Contoh soal yang terakhir. Mudah-mudahan jelas lah. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara logam tembaga Cu ya, logam solid padatan dengan larutan asam nitrat encer, asam nitrat larutan berarti HNO3, aquos larutan kan. Membentuk larutan lagi aquos nih berarti tembaga 2 nitrat, tembaga 2 CO2 positif dengan NO3 negatif berarti CO NO3 2 kali aquos larutan dengan gas nitrogen oksida NO dan juga air H2O. Berarti di sebelah kanan ada 3 nih. CuNO3 2 kali, NO dan juga H2O. Nah, berarti siapa nih yang paling kompleks yang kita mau berikan angka 1 di depannya sebagai koefisien? Ini CuNO3 2 kali. Ya. Nah, taruhlah angka 1. Kemudian yang lainnya kita berikan huruf A, B, C sampai D. Ya, sampai D ya, karena tadi kan eh, sampai C aja tadi. Nah, sekarang ini yang saya maksud tadi, langsung sekali semua C U N H O tapi tetap O-nya belakangan kan gitu. Ya, O-nya tetap belakangan, H dengan O belakangan. Unsur yang lainnya dulu disetarakan. Nah, sekarang CU-nya dulu. CU di sebelah kiri A, 1 kali A. CU di sebelah kanan CU1. Ya, berarti A sama dengan 1. Oke, dapat. Kita tinggal masukkan nanti. Kemudian N-nya. N sebelah kiri 1. Sebelah kiri. 1 kali B maksudnya, B. N di sebelah kanan 1 dikalikan dulu dalam kurungnya tadi 2, baru kalikan 1. 2. Oh, ada lagi. Sini C. 1 C-nya. Kalikan 1 C, berarti 2 tambah C. Nah, berarti kan B sebelah kiri sama dengan 2 ditambah C. Kemudian yang H-nya, sebelah kiri hanya B. Ya, sebelah kiri hanya B. Sebelah kanan hanya 2D. 2 kali D. Jadi B sama dengan 2D. Oke. Tuliskan dulu. Tuliskan aja dulu semuanya. Kemudian selanjutnya yang O terakhir. O di sebelah kiri 3B. 3 kali B. Kemudian O di sebelah kanan 3 dikali 2 kali 1 6. Oh, ada lagi di sini. 1 kali C C. Ada lagi di sini. 1 dikali DD. Berarti 3B sama dengan 6 ditambah C ditambah D. Dapatlah dia. Nah, masing-masing unsur sudah kita cari. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2 tambah C, B-nya sama dengan 2 tambah D, 3B sama dengan 6 tambah C tambah D, kan gitu. Nah, sekarang karena misalnya kan A-nya udah dapat di 1. Gak ada pula lagi tuh tempat yang lain A-nya sama dengan 1. Ya kan gak ada A di sini. Jadi kita nggak bisa masukkan angka A sama dengan 1. Maka kita substitusikan. Substitusilah persamaan 2 dan 3. Ya. Jadi kan 3B sama dengan 6 tambah C tambah D kan gitu. 3B, B-nya tukar, B-nya sama dengan jadi 2D. Nih, 2D. Ya, maka 3 dikali 2D sama dengan 6D. Jadi sama dengan 6 ditambah C ditambah D. Berarti C sama dengan 6D dikurang D dikurang 6. Berarti C-nya sama dengan 5D dikurang B. 5D dikurang B. Substitusi. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang pertama. B sama dengan 2 tambah C. Ya, B sama dengan 2 ditambah C. B sama dengan 2 ditambah 5D. C-nya ganti dengan yang ini. B sama dengan 2 tambah 5D dikurang 6.
Berarti B sama dengan 5D dikurang 4. Udah, masukkanlah. Selanjutnya, masukkan ke persamaan ini agak panjang nih ya. 5 persamaan 2 ke persamaan 5. B sama dengan 2D. Oke, masukkan. B sama dengan 2D. Berarti ya, B sama dengan 2D. B-nya ganti dengan 5D kurang 4. 5D dikurang 4 sama dengan 2D. Berarti 3D. 5D dikurang 2D sama dengan 3. Jadi 3D sama dengan 4. D-nya dapatlah 4 per 3. Intinya, substitusikan ke semuanya sampai dia dapat jumlahnya angka. D-nya berapa, C-nya berapa, A-nya berapa, ya. Nah, jadi dapatlah kita D-nya sama dengan 4 per 3 hasil dari substitusi yang panjang ini. Substitusi 2 dengan 3, substitusi 4 dengan 1, substitusi lagi 5 dengan 2, sampailah dapatlah nanti D-nya sama dengan 4 per 3. Kalau sudah dapat D-nya sama dengan 4 per 3, kita sudah gampang masukkan kemari. D udah dapat 4 per 3. Berarti, sini tengok. Masukkan aja 4 per 3. B sama dengan 2 dikali 4 per 3. Berarti 4 kali 2, 8. 8 per 3. B-nya dapat 8 per 3. Kalau B-nya sudah dapat 8 per 3, masukkan ke sini. Ya kan? Untuk dapatkan C. Jadi 8 per 3 dibagi 2. Dapatlah nanti dia itu berapa? 8 per 6. Kan gitu. Dapatlah C 8 per 6. Kalau sudah dapat C 8 per 6, udah dapat kan? A-nya udah, B-nya udah, C-nya udah, D-nya juga udah. Jadi dapat semuanya. Ya. Nah, nih. Jadi dapatlah B-nya 8 per 3, dapatlah juga C-nya jadi 2 per 3. Ya. Dapatlah C-nya 2 per 3. Sekarang masukkan ke semuanya. 1, 8 per 3, 1, 2 per 3, 4 per 3. Kan gitu. Ini pas nggak nih ya? B tambah 2C. B sama dengan 2 tambah C. Jadi C sama dengan B dikurang 2. B nya tadi dapatnya 8 per 3. Pas ya? Oh iya pas. Oke, dapatnya 2 per 3 ya, salah saya tadi salah menghitung. Nah, berarti masukkanlah semuanya. 8 per 3, 2 per 3, 4 per 3. Nah, ingat, tidak boleh ada pecahan. Maka, kalikanlah dia, karena dia 3 semua ini, ya, maka kalikanlah 3 dia. Supaya hilang angka 3-nya. 1 kali 3, 3. Kalikan 3 ini, habis 3-nya jadi tinggal 8. 1 kali 3, 3. Kalikan 3 ini habis 3 tinggal 2. Kalikan 3 ini habis 3 tinggal 4. Berarti dapatlah di sini 3, 8, 3, 2, 4. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah dapat angkanya, boleh kalian mengecek sendiri benar atau salah yang kalian kerjakan. Caranya ya lihat, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri anak panah, sebelah kanan anak panah. Lihat, seperti ini. Kita bisa cek jumlah atom kirinya. CO sebelah kiri 3, CO di sebelah kanan 3 juga. Kemudian H sebelah kiri 8, H di sebelah kanan 4 kali 2 8. Ya. Kemudian apa lagi? N-nya sebelah kiri. Sebelah kiri anak panah 8, 8 kali 1 kan. Sebelah kanan 1 kali 2, 1 kali 2 2, 2 kali 3 6. Ada lagi sini 2, 6 tambah 2 8. Kemudian yang terakhir O, 3 kali 8, 24. Sebelah kiri. Sebelah kanan, 3 dikali 2, 6. 6 kali 3, 18. Oh, ada lagi O yang di sini. Tambah 2. 18, 20. Tambah lagi di sini ada 4. 24. Berarti jumlah atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan semua unsur sudah setara. Itulah cara menyetarakan reaksi. Jadi kita mengerjakannya pun bisa kita cek sendiri benar atau salah yang kita kerjakan dengan cara lihat kanan ke kiri. Ya. Nah, oke. Baik, sampai di situ saja dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang
saya sampaikan bisa dipahami sebaik-baiknya. Nah, seperti minggu lalu juga, saya harapkan kalau memang ada yang kurang jelas, kalau memang ada yang kurang paham, silakan ditanyakan, ya. Jangan takut-takut. Ketik di kolom komentar, ya. Ketik di kolom komentar pertanyaannya dan akan saya jawab. Tapi kalau misalnya nanti agak susah saya mengetik jawabannya, akan saya balas hasilnya melalui voice note di WA supaya lebih jelas. Seperti kemarin ada teman kalian yang bertanya langsung dari WA, jadi saya menjelaskannya langsung dengan suara saya. Karena kadang kalau misalnya kita ketik, mungkin agak susah kalian paham apa yang kalian tanyakan dan apa yang akan saya jawab, ya. Nah, ya, dan yang paling penting lagi, kalian harus memberikan tanggapan agar saya tahu apakah kalian memang benar-benar melihat atau membuka video yang saya buat ini. Ya, sekali lagi, kalian berikan tanggapan di kolom komentar. Jika memang sudah paham apa yang saya sampaikan, silakan diketik paham. Dan jika ada yang kurang paham dan ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik juga di kolom komentar, bilang ada yang tidak paham bagian mana, akan saya jawab pertanyaannya. Ya, sekali lagi, agar saya tahu kalau kalian membuka video ini, silakan dibalas di kolom komentar. Ya, oke, baik, itu saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.